Pria ini dihabisi nyawanya secara brutal di dalam sebuah bus dan disaksikan oleh puluhan orang. Yuk bahas. Pria ini bernama Tim McLean. Ia adalah seorang pemuda Kanada yang bekerja sebagai karyawan karnaval keliling. Tim dikenal sebagai seseorang yang ceria, supel, dan sangat mencintai keluarganya dan juga orang tuanya. Pada malam 30 Juli 2008, Tim berencana untuk pulang ke rumah ibunya setelah selesai tur kerja karnavalnya. Tim menaiki bus Greyhound nomor 117 dan duduk di bangku belakang, mendengarkan musik lewat handphone, kemudian sempat mengirim pesan ke temannya dan bilang akhirnya aku bisa pulang. Di sisi lain ada seorang pria asing bernama Vince Lee. Vince naik dari stasiun sebelumnya dengan berpakaian rapi, terlihat pendiam dan membawa ransel serta kantong plastik. Vince sempat duduk di depan, namun entah kenapa tiba-tiba ia pindah ke sebelah Tim. Sekitar 8.30 malam, saat bus berada di tengah jalan raya sepi, penumpang mendengar suara jeritan dari belakang. Ketika mereka menoleh, mereka melihat Vince berdiri dan menusuk Tim berulang kali dengan pisau besar. Tim tak sempat melawan, ia masih mengenakan headphone, dan sebagian penumpang percaya bahwa Tim sudah tewas dalam 60 detik pertama. Supir langsung memberhentikan bus dan mengevakuasi semua orang. Mereka mengunci pintu dari luar dan bergerak beberapa meter menjauhi bus. Dari jendela, mereka menyaksikan sesuatu yang tidak bisa mereka lupakan. Vince memenggal kepala Tim lalu mengangkatnya ke arah jendela dan tersenyum. Vince juga terlihat menguliti tubuh dari Tim, memotong-motong tubuh Tim dan bahkan memakan sebagian organnya, termasuk bagian jantung dan juga hidung. Vince juga melemparkan bagian-bagian tubuh Tim ke sekeliling bus. Orang-orang yang menyaksikan hal ini kemudian teriak histeris dan melaporkan hal ini kepada polisi. Polisi datang 4 jam kemudian karena lokasi kejadian merupakan lokasi terpencil. Ketika polisi tiba, mereka membobol jendela dan menyetrum Vince. Vince kemudian ditangkap tanpa perlawanan. Pemeriksaan psikiatri menyatakan bahwa Vince menderita skizofrenia paranoid berat. Ia mengaku mendengar suara Tuhan dan menyuruhnya membunuh iblis yang duduk di sebelahnya. Karena hal ini, pengadilan memutuskan Vince tidak bersalah karena gangguan jiwa. Vince tidak dipenjara, melainkan dikirim ke rumah sakit jiwa dengan pengawasan ketat. Hal ini memicu kemarahan publik dan juga keluarga Tim. Mereka menuntut keadilan dan perubahan hukum agar pembunuh dengan alasan gangguan jiwa tidak bebas begitu saja. Dan perlu diketahui, pada tahun 2017, Vince dibebaskan sepenuhnya tanpa pengawasan. Ia hidup bebas di masyarakat, bahkan mengganti identitasnya secara legal. Dan inilah wajah asli dari Tim, dan inilah wajah asli dari Vince. Gimana menurut kalian?